Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, sedikit merangkum, sebetulnya strategi-strategi sudah sangat teknis disampaikan oleh Bu Reni dan Pak Samsul. Cuma dalam kesempatan ini saya ingin sekali Bapak Ibu mengingatkan kembali perannya kita karena teman-teman PKB mungkin sedang sibuk-sibuknya di kegiatan PK dan kegiatan-kegiatan lain begitu ya. Kemudian Pak Samsul tadi sudah menyampaikan Bapak Ibu untuk memilih lokus target yang akan difokuskan sampai Desember itu harus ini gitu ya. Sehingga salah satu setelah kita hitung begitu ya Bapak Ibu sehingga yang harus diedit betul terlaporkan di data bulan Julinya itu Bapak Ibu harus sudah tahu gitu ya. Jadi Bapak Ibu di penyuluh sudah tahu target berapa yang harus dilaporkan dari mulai bulan Juli sampai ke Desember nanti tidak boleh putus ibarat obat obat apa ya? Kalau misalnya pil KB kalau misalnya lupa minum ciloko itu bisa hamil. Nah, sekarang juga gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan sudah punya target 10 sebentar. Yang 6 bulan mah penyakit ABC. Yang 6 bulan ya TBC ya Bu ya. Nah, TBC itu nggak boleh tuh salah salah nggak boleh kelewat obatnya sama Bapak Ibu. Jadi di 6 bulan ke depan Bapak Ibu sudah punya target PPKBD yang tidak boleh lupa dilaporkan. Kemudian cara melaporkannya nanti akan dibantu oleh rekan saya, Mas Samsul, biasanya sama Samsul Maya, sekarang Maya Kiki jadi Maki. Ya, kemudian ini ya, kemudian itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu harus sudah tahu targetnya. Kemudian yang kedua, perannya Bapak Ibu di kabupaten kota, teman-teman Datin, teman-teman Linlab, mohon bisa dipantau karena kita punya untuk data bulan Juli ini kan berarti punya target 1.206 itu Bapak Ibu dikurangin yang sudah ya Pak Samsul ya, yang sudah itu kurang lebih seratusan mungkin ya. Sehingga dari Datin, terutama teman-teman operator bisa membantu mengawal begitu karena pelaporan yang mulai bulan ini sudah tidak lagi kita tidak lagi info ya Bapak Ibu ya yang tidak lapor mana aja begitu tapi harus ada kesadaran dari kabupaten kota untuk memantau ke pelaporan desa kelurahannya gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apakah eh, dari seluruh target, saya izin share screen mungkin yang tadi disampaikan Pak Samsul ya. Sebentar, agak ada kericuhan di sini sebentar ya. Pak Samsul boleh bantu share screen yang tadi target, Pak Samsul? Sebentar, sebentar. Ya, aduh punten. Nah, ini di saya baru mau buka. Oke, Ini oke. ya Bu Maya, sebentar Ya, kita perbesar dulu. ya, hapunten, Oke, nuhun pisan. sudah tayang ya. Nah, ya, betul. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada dalam tahap berkembang, sebenarnya itu lebih mudah ya naik ke mandiri, begitu ya Pak Samsul ya. Jadi Bapak Ibu yang di wilayahnya sudah banyak yang berkembang, lebih mudah naik ke status mandiri. Namun karena dimungkinkan dari dasar lompat ke mandiri, saran dari kami fokus ke yang berkembang begitu Bapak Ibu. Meskipun bisa dari dasar langsung ke mandiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lihat dari berkembang ke mandiri ini, berarti kan ada selisihnya nih, Bapak Ibu, yang yang difokuskan begitu ya, yang difokuskan. Nah, jangan lupa kalau berkembang itu lewat satu, jadinya tidak berkembang lagi, tapi turun ininya ya, klasifikasinya. Nah, maka Bapak Ibu harus punya cadangan lagi gitu, cadangan cadangan si IMP-nya. Kalau memang idealnya semua misalnya yang di Sukabumi 166 yang berkembang 166 laporin semuanya jadi 166 168 semuanya akan jadi mandiri pada bulan Desember. Sebetulnya kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi eh, jangan lupa yang berkembang itu ketika ada salah ngelaporin atau tipe jumlah KIE-nya dan sebagainya yang tadi dipersyaratkan tadi tidak terpenuhi, dia akan tidak memenuhi syarat untuk jadi mandiri. Sehingga eh, cadangannya juga harus disiapin Bapak Ibu. Nah, itu ya yang poin kedua.
Kemudian yang ketiga, karena pelaporan untuk eh, pelayanan KB, kemudian Dalab itu tanggal 5 sudah ditutup setiap bulan pada bulan berikutnya ya Bapak Ibu. Berarti bulan Juli akan ditutup pada tanggal 5 Agustus begitu ya. Meskipun saat ini masih dibuka, saya nggak tahu kondisinya akan bisa dientrikan sampai kapan. Namun sekarang tanggal 6 berarti Bapak Ibu kita semua punya waktu sampai dengan tanggal 10, mudah-mudahan seperti itu ya, menggunakan user kecamatan untuk menginput data Juli. Karena Juli sampai dengan Desember itu mempengaruhi apakah jadinya naik ke Mandiri atau tidak gitu ya. Nah, kemudian berarti bulan berikutnya kita akan harus sama-sama mengingatkan tanggal 5 itu harus sudah selesai Bapak Ibu. Kalau saya melihatnya Juli itu seperti yang disampaikan harusnya tanggal 5 kemarin sudah tidak bisa dioprek-oprek lagi nih. Tidak bisa juga lapor mundur. Jadi kita di bulan Juli tidak bisa lagi lapor bulan April, tidak bisa lagi lapor bulan Mei gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya minta tolong begitu ya. Yang pertama kita saling ingetin, kemudian berbagi peran juga. Yang ketiga, yang ketiga kita saling begitu ya Bapak Ibu, saling benar-benar fokus ke targetnya. Nah, eh, izin Bapak Ibu, kita akan menyimak bagaimana eh, apa ya, titik berat dari pelaporan ini supaya betul bisa naik ke klasifikasi mandiri. Mungkin bagi Bapak Ibu yang di kabupaten kota gitu ya, yang tidak menginputkan ini eh, bisa lebih detail. Namun mungkin teman-teman di lapangan yang atau teman-teman saya, teman-teman penyuluh yang biasa menginputkan ini atau dibantu oleh kadernya atau bantu mengawasi begitu, ini akan sedikit boring gitu, sedikit bosan. Cuman nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, sambil kita refresh lagi. Kadang yang kita laporkan itu mah sederhana saja, ternyata itu jadi bagian penilaian begitu. Kemudian yang kayaknya asal isi saja. Nah, namun ternyata setelah dipaparkan tadi oleh Bu Reni dan juga Pak Samsul, itu harus terlaporkan kalau memang betul mau naik. Nah, sekarang karena kita sama-sama sama-sama punya target, kita naikkan 1207 se-Jawa Barat untuk bulan Desember, maka mohon kerjasamanya dari semua pihak, Bapak Ibu, terutama tim Datin, kemudian tim Linlab Kabupaten Kota gitu, untuk saling memantau ini semua. Untuk pelaporan bulanan, Bapak Ibu, izin Pak Samsul, meskipun arahan Pak Kepala, kita tidak akan lagi membuat report lapor tidak begitu ya Pak Samsul, tapi untuk PPKBD nanti akan kami report berkala ya Bapak Ibu ya, setiap tanggal 5. Sehingga komitmen kita mulai nanti bulan Agustus pelaporannya 5 September itu sudah harus terlaporkan si berkembang ke Mandiri ini begitu. Dasar ke Mandiri juga boleh, alhamdulillah kalau nanti akan terkejar. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, penguatan begitu ya, penguatan dari kami. Mohon disimak Bapak Ibu, selanjutnya akan ada teknis pelaporan PPKBD supaya kita benar-benar sukses meraih si mandiri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya harus ada konsistensi ya setelah tadi yang disampaikan Mei, setelah Bapak Ibu di kabupaten memilihkan lokus, kemudian teman-teman penyuluh KB yang terpilih ini melaporkan, itu harus terupdate setiap bulan sampai dengan 6 bulan. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu jangan ngepas gitu ya Bu Maya, intinya mah jangan ngepas, misalnya tadi eh, Kabupaten Bogor 82 misalnya, itu jangan ngepas 82 tambahan lah gitu Kang Wahyu, misalnya jadi 90, Sukabumi saya 73 jadi 80 gitu. Jadi jaga-jaga kalau misalnya nanti ada yang laporannya tidak konsisten, itu bisa tetap targetnya tetap tercapai. Selanjutnya silahkan Kang Kiki sudah siap. Sudah Pak. Ya, mangga Masuk. Kang Kiki Ya. untuk praktek pengisian laporan di SIGA. Ya, atur nuhun Pak Samsul untuk waktunya. Izin Bapak dan Ibu share screen. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini tampilan SIGA ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin udah sering untuk terkait untuk mengakses aplikasi SIGA. Jadi kalau nanti sudah tadi udah disampaikan, yang pertama yaitu Bapak Ibu cukup mengupdate K0. Nah, yang kedua itu mengupdate atau mengisi R1-nya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu kalau sudah login, di sini ada kartu pendaftaran, di sini ada sumber daya manusia, nanti di sini dipilih PPKBD.
dan dipilih PPKBD. Nah, misal ini contoh yang PPKBD di Kota Bandung. Jadi nanti untuk update K0 itu tidak dibatasi waktu. Jadi tidak bisa setiap saat. Jadi tidak harus menunggu akhir tahun atau awal tahun. Jadi misalnya hari ini atau besok itu atau bulan depan itu untuk update K0 itu tidak dikunci. Jadi yang pertama nanti Bapak dan Ibu pilih dulu PPKBD yang mana yang akan diupdate. Misalnya contoh yang Derwati nanti pilih yang tombol pensil atau yang edit sini. Nah, ini sudah muncul. Nah, tadi udah disampaikan kan untuk SK nanti bisa dipilih untuk apa SK-nya, misalnya ada SK-nya, nomornya diisi nomor SK-nya. Nah, tadi udah disampaikan untuk K0 khususnya yang mandiri yang dititik beratkan adalah sumber dana kegiatan operasional. Di sini tadi udah disampaikan minimal 2. Nah, salah satunya nomor 4 swadaya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya khususnya yang di desa ada ADD nanti bisa pilih ADD atau misalnya ada anggaran dari APBD nanti bisa diisi APBD. Yang penting nanti eh, intinya minimal 2, salah satunya ada yang poin 4 yaitu yang swadaya. Nah, ini untuk media pendukung nanti bisa diisi. Nah, misalnya ada tambahan atau apa nanti kalau sudah terisi di halaman identitas seperti yang ini, nanti tinggal klik selanjutnya. Nah, selain yang tadi yang apa sumber dana untuk K0 dilihat juga dari pengurusnya. Nah, kalau untuk yang pengurus di sini dilihat dari harus lengkap minimal ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi. Jadi nanti ini dipilih, diisi. Misalnya kalau misalnya di Bapak Ibu masih ada baru apa kepengurusannya masih tunggal atau mestinya ada baru ketua, nanti dilengkapi sekretaris, bendahara, dan seksinya. Nanti di sini dipilih, misalnya jabatan. Kalau misalnya sudah terisi jabatannya udah terisi semua, biasanya di sininya kosong. Jadi nanti cukup yang NIK nama. Kalau misalnya mau menambahkan lebih dari jumlah dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi. Nanti kalau misalnya ini sudah diisi, udah lengkap, nanti klik selanjutnya. Nah, terakhir diklik simpan. Jadi nanti jangan lupa diklik simpan kalau misalnya sudah diupdate mulai dari identitasnya, termasuk ke pengurusannya, diisi lengkap mulai dari ketua, sekretaris, dan seksinya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mengupdate untuk K0-nya, nanti pilih R1-nya. Di sini ada R1 register eh, sumber daya manusia. Di sini ada PPKBD. Nanti pilih PPKBD-nya. Misalnya di Kopo. Kebetulan tadi saya lihat Kopo di bulan Juli belum laporan. Nanti nah ini ada historinya untuk PPKBD ini emang dari sistem dari Januari itu belum dikunci. Jadi ini masih bisa mengedit. Jadi mangga nanti untuk pelaporannya, contoh ini pelaporan bulan Juli, nanti diklik yang tambah sebelah sini, klik tambah. Misalnya laporan bulan Juli, klik selanjutnya. Nah, ini pilih tanggalnya. Misalnya kegiatan tanggal 1 di bulan Juli. Misalnya di sini ada tadi udah disampaikan ya untuk jenis-jenis kegiatannya minimal 4 kegiatan ini yang ada. Yang pertama pertemuan. Nah, dipilih substansinya misalnya di awal bulan penyusunan rencana kerja atau rakor. Nanti diisi jumlah pesertanya, misalnya ada berapa, misal 10 yang hadir di penyusunan rencana kerja, misalnya ada PKB, ada sub PPKBD atau dan lainnya. Nanti tinggal diklik tambah. Nah, selanjutnya kita mau menambahkan jenis kegiatan yang kedua. Jadi yang pertama misalnya di tanggal atau kegiatannya pencatatan pelaporan, misalnya bisa nanti dipilih untuk tanggalnya disesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Misalnya di tanggal pelaporan tanggal 7, misalnya yang pertama. Nah, untuk yang mandiri tadi sudah dijelaskan. Jadi yang 55 ini teh harus masuk semuanya. Jadi harus jenis substansi kegiatannya teh harus semua terisi gitu. Jadi misalnya data pelayanan KB, misal Bapak dan Ibu KB-nya mengupdate pelayanan KB-nya, misalnya jumlah peserta dia mengupdate mengisi peserta KB baru misal 10, nanti bisa diisi yang 10 terus. Nah, nanti ini jenis pencatatan pelaporannya ini dipilih. Jadi harus untuk yang pencatatan pelaporan, kalau misalnya tadi pertemuan ini cukup salah satunya. Tapi kalau misalnya PPKBD yang mandiri itu cukup salah satu. Nah, tapi biasanya yang tiga-tiga ini mungkin
bisa semuanya tercapai. Misalnya penyusunan rencana kerja bisa di akhir bulan atau di awal bulan, pembinaan Poktan disesuaikan dengan PPKBD atau IMP-nya, melaksanakan pembinaan Poktannya, monitoring evaluasi bisa di akhir bulan. Nah, ini bisa dipilih. Nah, untuk yang pertemuan itu minimal satu. Sedangkan untuk pencatatan pelaporan ini harus substansi kegiatan ini harus semuanya terisi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya udah ada 5, tetapi ternyata pas dicek pencatatan pelaporan 5 teh data pelayanan KB-nya 2, sedangkan yang ada yang satu misalnya pencatatan rekap data keluarga tidak terisi. Secara jumlah jenis kegiatan ada 5, tetapi substansinya baru 4. Gitu. Jadi harus minimal semuanya itu diisi misalnya apa dipilih jenis substansinya. Nah, yang kedua KIE ini sama di sini minimal 3 jenis. Jadi yang tiga substansi ini teh harus terisi gitu. Misalnya kayak individu di tanggal 9 jumlah peserta 1. Nah, misalnya ada KIL lagi di tanggal 16 misalnya kayak kelompok. Misalnya tadi ada KI masa tadi udah disampaikan bisa contoh misalnya WA yang grup atau misalnya ibu-ibunya live TikTok atau misalnya di IG nanti bisa di apa bisa dimasukkan misalnya jumlah 20 atau berapa ya 30 misalnya. Nah, jadi untuk yang kayak ini yang substansi yang kegiatan itu ya, harus ada tiga-tiganya. Nah, sama yang tadi pencatatan pelaporan sama yang pencatatan pelaporan juga yang apa yang lima ininya juga harus ada semua. Nah, selanjutnya yang tadi yang kayak udah pelayanan dan penggerakan. Nah, untuk pelayanan penggerakan tadi udah disampaikan. Jadi yang ketiga jenis substansinya misalnya apa KS, KB dan kependudukan itu harus ada semuanya. Tadi udah disampaikan misalnya yang KB, pembinaan peserta KB aktif. Ya, ya Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya. Ini contoh dari Kang Kiki ketika menginput pelaporan. Ya, ini pelayanan penggerakannya ada beberapa substansi kegiatan. Itu inputkan jumlah pesertanya berapa dari unsur mana. Nah unsurnya sendiri ini bisa dipilih lebih dari satu. Misalnya unsur toga, Kang Kiki unsur toga Toma, unsur pus, kemudian PPKBD itu bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian klik tambah kegiatan. Nah ketika tambah kegiatan akan masuk. Nah ini tadi tidak lengkap di tanggal. Belum ya. Ya, di tanggal. Nah, ini klik tambah kegiatan, ini akan masuk. Nah, stop dulu Kang Kiki. Nah, di sini bisa Ya. dilihat Bapak Ibu, untuk pelayanan dan penggerakan sudah ada 4. Ya, sudah ada 4, KIE sudah ada 3, pencatatan pelaporan baru ada 1. Nah, berarti yang pelayanan dan penggerakan ini harus ditambah lagi. KIE misalnya sudah cukup 3, KIE masa, KIE individu. Pencatatan pelaporan, nah ini bisa ditambah lagi seperti tadi Kang Kiki. Mangga lanjutkan. Ya, ya, Nuhun Pak Samsul. Ya. Bapak dan Ibu tadi udah disampaikan KIE udah lengkap. Nah, untuk pelayanan penggerakan itu minimal ada KB-nya, mungkin peserta KB aktif, provider. Pelayanan penggerakan ini ada KS-nya. Nah, yang terakhir ada terkait kependudukannya. Nah, di sini yang kurang yaitu di pelayanan pencatatan dan pelaporan. Jadi di sini ada data pelayanan KB. Nanti sebenarnya untuk jenis kegiatan
untuk pencatatan itu bisa lebih dari satu. Kalau memungkinkan misalnya di lapangan Bapak dan Ibu menginputnya secara barengan misalnya untuk pencatatan pelaporan data pelayanan KB. Kalau ini untuk kalau misalnya untuk mengedit, jadi kemarin lupa misalnya substansi kegiatannya baru satu, harusnya di tanggal 7 ini harusnya dua, nanti tinggal diklik edit lagi. Ini bisa ditambahkan misalnya pas tanggal 7 Bapak dan Ibu misalnya IMP-nya selain menginput data pelayanan KB di hari itu juga menginput data pelayanan atau dalapnya. Nanti ini bisa ditambah. Jadi untuk substansi kegiatan ini bisa dalam satu hari itu bisa di lebih dari substansi lebih dari satu substansi. Jadi disesuaikan dengan di lapangannya. Jadi misalnya ini dua, artinya masih ada tiga lagi untuk pencatatan pelaporan misalnya ya, pelaporan rekap data keluarga misalnya di akhir bulan. Misalnya pencatatan rekap data keluarga misalnya berbarengan dengan pendataan atau misalnya kegiatan di PBDKI-nya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah mengisi, nanti akan muncul. Jadi beberapa minimal untuk pencatatan pelaporan untuk pertemuan itu minimal satu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada kegiatan jenis kegiatan yang lain itu bisa ditambahkan lagi untuk pencatatan pelaporan. eh, di sini hanya tiga, tetapi untuk substansinya ini udah terisi semuanya. Jadi ada pelayanan KB, pengandaian lapangan, ada pencatatan kegiatan di kampung KB dan pencatatan rekap data keluarga dan pendataan keluarga. Nah, selanjutnya di sini ada penggerakan. Di sini penggerakan dari tiga penggerakan dari yang empat atau misalkan penggerakan pelayanan penggerakan itu minimal tiga. Jadi yang minimal tiga itu harus ada dari unsur KB-nya, unsur KS atau unsur apa UKB, pendudukannya, Bedalduk. yang penduduknya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu misal udah penggerakan udah banyak, misal ada 6, tetapi ada salah satu misalnya KS-nya atau KB-nya tidak ada di substansinya, otomatis itu tidak masuk ke yang mandiri, tetapi masih masuknya ke yang berkembang. Nah, sama juga dengan yang lain, misalnya di pencatatan pelaporan, Ibu udah membuat sampai 5 jenis kegiatan, tetapi ada salah satu minimal, misal pencatatan di kegiatan kampung KB-nya Ibu tidak keklik atau misalnya lupa, nah otomatis nanti akan akan ke klasifikasi berkembang, jadi bukan ke yang mandiri. Nah, kalau misalnya ini sudah terisi semua untuk jenis kegiatan, nanti bisa diklik selanjutnya. Nah, sama informasi, jadi untuk pengisian ini tidak harus satu hari eh, harus terisi semua, bisa Bapak dan Ibu dicicil. Misalnya untuk yang bulan Agustus kan baru sampai tanggal 6. Nah, Bapak dan Ibu bisa menyicil kegiatan dari tanggal 1 sampai tanggal 6 misalnya yang udah diinput. Nah, nanti bisa eh, diinputkan lagi. Jadi tidak harus dalam satu pengisian R1 ini semuanya terisi misalnya satu bulan full. Itu bisa jadi bisa dicicil per minggu atau per harinya. Jadi misalnya ini udah beres, nanti klik selanjutnya. Nah, terakhir jangan lupa diklik simpan gitu. Klik simpan. Kalau misalnya udah tersimpan, misalnya Bapak dan Ibu kemarin belum, misalnya di bulan Agustus baru kegiatan, misalnya baru pertemuan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menambahkan misalnya di bulan Agustus ada pertemuan misalnya pelayanan atau pelaporan. Jadi tidak harus mengisi satu bulan satu pool, bisa mungkin biar tidak berat udah tanggal 6 bisa diisi kalau misalnya udah ada pertemuan atau pelayanan. Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak udah mengisi R1 dan K0, nanti bisa melihat di tabel laporan bulanan untuk melihat ada di tabel di dalap, misalnya di tahunan ada di tabel 5A. Jadi nanti ini untuk melihat sudah masuk udah bertambah atau belum untuk klasifikasinya. Jadi nanti bisa di laporan dalap tahunan, nanti di sini kan kelihatan
misalnya di kabupaten atau di kecamatan atau desa mana yang sudah berkembang mandiri. Nah, selanjutnya untuk melihat laporan bulanan, pengisian R1 nanti ada di dalam laporan bulanan ada di tabel 2A. Misalnya contoh kita di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus sudah ada yang melaporkan nih, udah jadi sampai tanggal 6, jadi tidak harus menunggu di akhir bulan, itu bisa diinput secara berkala. Jadi untuk Agustus sudah 12%, untuk yang bulan Juli, nah untuk yang bulan Juli ini baru 98%. Jadi ada beberapa yang mungkin belum laporan. Jadi nanti bisa dimaksimalkan mungkin di minggu sekarang ya sebelum ditutup untuk pencatatan pelaporan R1-nya. Mungkin itu Pak Samsu atau tim dari Bu Iya. Reni terkait pengisian Kano atau R1 di aplikasi Siga. Baik, hatur nuhun Kang Kiki. Mudah-mudahan Bapak Ibu Hmm. bisa mengikuti, setidaknya bisa melihat lah ya proses untuk pengantrian ketika Bapak Ibu miwarang ke teman-teman penyuluh KB atau ke pos KB, tidak hanya asal miwarang, tapi juga tahu atau paham substansi. Oh, ini loh yang diisikan, ini loh yang diisikan. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu untuk yang KIM masa, ini kan eh, kita sering beranggapan ini sesuatu yang sulit. Padahal tadi sudah disampaikan bisa melalui media sosial ya yang secara masif. Satu yang mungkin dari saya ini ya saran untuk memudahkan teman-teman pos KB melakukan KIM masa, kenapa tidak follow Instagramnya BKKBN Kemenduk Bangga PKKBN Jabar. Nah, di sini saya contohkan ini ya. Misalnya kita tayangkan, ya sudah tayang. Nah, misalnya di follow dulu, ya follow dulu, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di sini di repost, ya kan pos KB kami harap membuat akun Instagram, kemudian di follow oleh sub pos KB-nya, gitu ya. Kemudian informasi ini disebarluaskan, misalnya ya apa ya, ini nih super grafis variasi logo kementerian kita klik. Nah, ini kan yang like-nya cuma berapa ya? Nah, kalau misalnya pengen lihat di sini set gitu ya, dilihat atau misalnya kegiatan apa nih? Nah, ini penduduk itu kayak tim sepak bola. Jadi ini sudah termasuk kalau misalnya di repost di ditayangkan ulang di Instagramnya Pos KB itu sudah menjadi KIM masa. Jadi ini hal yang sederhana, hal yang mudah. Tinggal nanti teman-teman Pos KB di lapangan itu mengikuti atau melakukan kegiatan yang KIE individu dan KIE kelompoknya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di Kampung KB, ini saya juga coba tayangkan. Sebenarnya ketika Bapak Ibu atau teman-teman penyuluh KB atau Bapak Ibu, Ibu-ibu pos KB ini datang ke kelompok kegiatan atau Poktan itu sudah menjadi atribut kelengkapan Kampung KB. Nah, ini atribut kelengkapan Kampung KB, ada rumah data kependudukan, BKB, BKR, BKL. Jadi ketika Bapak Ibu datang misalnya ke BKB itu tidak hanya satu laporan saja yang dibuat, misalnya hanya laporan penggerakan atau pelayanan Poktan, tapi juga laporan kegiatan di Kampung KB. Jadi satu kegiatan bisa dua laporan, bisa, boleh. Ya, mangga, karena secara substansi Poktan ada di Kampung KB. Jadi ini juga yang harus dilaporkan. Termasuk mungkin kalau misalnya kita berbicara lebih jauh, ketika teman-teman penyuluh KB datang ke Poktan, itu bisa melaporkannya sebenarnya tiga. Satu untuk laporan IMP, ya. Untuk laporan IMP ini ada dua, ya, laporan yang pelayanan Poktan, kemudian laporan kelengkapan Kampung KB, dan yang ketiga itu laporan di website Kampung KB. Jadi satu kegiatan bisa beberapa laporan dan kegiatannya pasti efek-efeknya gitu ya Bapak Ibu. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi. Selanjutnya, mangga kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab atau penyampaian pendapat atau penyampaian saran yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nanti mungkin di tengah-tengah saya izin akan menerima tamu dari Kota Bogor terlebih dahulu. Nanti akan dipandu oleh Ibu Reni dan juga hadir di sini teman-teman yang lain, ada Bu Maya juga dan juga tim. Kita akan membuka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan tanggapi. Boleh nggak Pak? Pak Samsul? Oh, TEK raise hand-nya teh bukan di sini, tapi diklik ya. Nah, jadi saya kan tadi tidak tahu siapa. Oke, mangga TEK.
Oh, hapunten Setelah itu, atunya sekabujen. setelah itu Karawang, kemudian Datin Cianjur Ngabret. Silakan Teh Eka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang ditanyakan Eka tadi kata Bu Reni ini ada lokus gitu. Apakah memang ini harus tercapai dari semua dari semua berkembang ke mandiri atau kita punya target lokus sampai tahun 2025 ini desa mana dulu gitu. Ini ingin mempertegas saja karena di sini ada Bu Ida juga ya, ada Pak Trisno juga dari kabupaten. Tadi mempertegas saja dari ucapan Bu Reni, ini ada lokus untuk sampai tahun 2025 ini desa mana dulu yang harus dimandirikan. Satu itu. Yang kedua, dari yang berapa kemarin kami dari Cipanas itu dievaluasi 6 kaget juga ya gitu. Ah, kenapa ini dasar sampai kagenep gitu ya. Ini ada apa? Ternyata ketika kita cek memang ada kegiatan tidak sesuai jumlah. Itu kami memang mengevaluasi dari tadi yang sudah disampaikan, kami mengakui ketika kegiatan itu harus terpenuhi full 100%. Nah, lalu setelah dievaluasi naik tuh sekarang itu berkembangnya 5, mandiri 1, dan 1 itu dasar. Ternyata memang ketika dievaluasi bulan Februari yang memang tidak terisi. Kami akui juga gitu ya. Tetapi insya Allah ketika sekarang sudah ada penjelasan, kami akan perbaiki gitu Pak Samsul. Hanya ingin ketegasan aja apakah memang terlokus gitu ya. Misalkan contoh saya di Cipanas, yang sekarang itu kan yang dasar itu 1 nih ya, Desa Palasari. Berarti kalaupun tidak semuanya bisa kan gitu ya, kita target yang Palasari ini menjadi mandiri begitu. Inilah hanya ketegasan saja. Apakah memang harus semuanya dari yang tadi dasar ke berkembang atau berkembang harus ke mandiri semuanya gitu. Itu aja Pak Samsul. Tetapi alhamdulillah terima kasih penjelasannya sangat jelas. Insya Allah kami perbaiki. Oke, Teh Eka hatur nuhun. Ini Bu Reni yang lokus mandiri tadi mungkin bisa disampaikan ulang ya. Kenapa kita minta lokus dari kabupaten? Ini sebenarnya supaya begini, Teh Eka dan Bapak Ibu, kabupaten menentukan supaya kita punya satu sasaran yang sama gitu. Jadi tidak kamu we, tapi mangga Bu Reni untuk lebih menjelaskan lagi. Termasuk tadi yang 1 bulan tidak terisi, Bu Ida ini menjawab pertanyaan Bu Ida yang di WA, kenapa Tararurun ternyata diakui Ya, oleh teman-teman penyuluh KB-nya sendiri. Mangga Bu Reni. iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Eka ya. Jadi memang tidak harus semua, Bu. Cukup yang menjadi lokus, tetapi tadi juga Bu Maya sempat menyampaikan ya, kalau bisa jangan mepet banget gitulah intinya ya. Mungkin sederhananya seperti itu. Eh, Mungkin yang berkembang ini juga bisa untuk dinaikkan juga kalau memang sudah memungkinkan, tetapi intinya tidak harus semua. Bisa dipilih saja misalnya Kecamatan Cianjur misalnya ya, atau Ibu di Cipanas ya. Katakanlah ada berapa desa Bu di sana? Misalnya 6 desa, ternyata 7 oh desa. 7 desa ya. 7 desa gitu. Eh, Misalnya 7-7-nya ini sudah berkembang. Apakah harus semua menjadi mandiri? Ini boleh kalau memang sanggup tidak masalah ya. Tetapi kalau memang dirasa ada yang masih berat, wah berat banget nih 7, saya mampunya hanya 5 misalnya ya. Itu silahkan saja seperti itu. Kemudian di sini peran dari Bapak Ibu di dinas juga kita minta bantuan untuk menentukan lokusnya gitu. Jadi ditentukan dulu, mekanismenya adalah tentukan dulu dari dinas, dari kabupaten kota, lokusnya mau mana saja ya. Kemudian kalau sudah ada lokus sejumlah dari yang target, ini bisa langsung aja ya Pak Samsul, saya kira ya boleh ditambahkan. Jadi ada yang memang wajib tercapai, katakanlah misalnya Cipanas, lokusnya dari dinas ini ada 5 yang harus tercapai. Tapi dari setiap kecamatan ini ada cadangan gitu ya, karena siapa tahu nanti ada yang lepas laporannya nggak melaporkan 1 gitu ya. Jadi tetap ada cadangan gitu. Jadi jangan dipas banget lah intinya seperti itu ya. Mungkin di sini dari teman-teman yang di Cianjur ini juga kebetulan sudah raise hand.
Silahkan bisa disambung dulu ya. Dari Cianjur sudah ada lokusnya belum? Mana saja nih yang akan menjadi mandiri gitu? Ya, Pak Trisno, boleh Enggak, Pak Trisno. Datin Cianjur. Ya, mungkin Bu Reni sama Pak Samsul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya semalam Bapak Ibu ya, kita juga sama Bu Ida, sama Bu Kabin setelah berkomunikasi lewat WA Group gitu ya, terkait dengan PPKBD ini. Dan kalau dilihat dari SIGA Bapak Ibu, itu kita ada 20 kecamatan yang mandirinya nol gitu ya. Nah, makanya kita akan fokus kepada yang 20 kecamatan tersebut gitu ya. Karena di 20 kecamatan itu baru sampai mandiri gitu ya. Nah, itu mungkin nanti kita akan rundown ke kecamatan yang tadi, yang 20 tadi, yang nol itu nanti ada berapa kecamatan, nanti akan diserahkan desanya, mungkin nanti diserahkan ya Pak ya, yang 20 itu. Tapi kalau dilihat dari apa capaian ya Pak ya, kita kan 68 ya. Tetapi kalau saya lihat dari malam itu kita sudah sampai 69 lewat satu. Tetapi kan tadi katanya jangan satu gitu kan ya. Nah, mungkin nanti kita akan tambah dengan dari 20 kecamatan tersebut juga tidak akan juga satu gitu ya, dari kecamatan satu. Tapi kita lihat juga nanti di kecamatan tersebut apakah kita cari PPKBD yang sudah lama, karena mungkin dari kemarin ada penggantian PPKBD Pak ya. Jadi kita cari PPK yang lama itu akan menjadi lokus target untuk kemandiriannya gitu. Itu mungkin dari kalau dari kita untuk target untuk kedepannya tambahannya. Kemudian rencana tindak lanjut kita nanti mungkin Pak Samsul setelah ini kita juga akan ada tindak lanjut untuk lewat Zoom juga ya, kaitan dengan penginputan PPKBD. Sebetulnya kemarin kita sudah war-war juga ke teman-teman PPKBD, ke teman-teman PKB ya, yang kedatang ke kantor atau bahkan lewat Zoom. Kita arahkan untuk penginputan di pelaporannya itu jangan sampai satu kegiatan, dua kegiatan gitu ya. Kita laporkannya sampai ya kan di kegiatan PPK itu banyak, ada staff meeting dan sebagainya, itu mohon untuk diinput gitu ya. Itu juga sudah disampaikan sebetulnya. Cuman mungkin karena banyak kegiatan dan sebagainya dan banyak juga yang PPKBD ini non IT gitu ya, jadi akhirnya dikerjakan sama semacam yang penting jadi ada istilahnya yang penting melaporkan dulu lah gitu ya, yang melaporkannya 1 2 3 4 5-nya itu mungkin agak terabaikan gitu ya. Mungkin kedepannya kita akan lebih diarahkan untuk 5 atau 6 kegiatannya itu lebih dimahirkan kembali gitu. Itu aja mungkin Pak Samsul dan Bu Reni. Ya. Ya, terima kasih Pak Trisno dan Teh Eka. Artinya ini yang lokus di, misalnya Cianjur tadi memilih di 20 kecamatan. Ini harus dilaporkan ke kita dulu ya Bu Reni, dilaporkan ke kami supaya kami tahu dan bisa memantau dan juga diinformasikan Bapak Ibu ya, ini tidak hanya Cianjur saja tapi berlaku di 27 kabupaten kota. Dilaporkan ke kami, nanti kita akan rekap supaya kami bisa memantau setiap bulan minimal lokus-lokus tersebut continue gitu ya, konsisten melaporkan supaya menjadi mandiri dan juga diinformasikan ke penyuluh KB yang membina desa yang menjadi lokus untuk peningkatan klasifikasi mandiri tersebut. Ini berlaku ya, nanti mangga disepakati nanti di akhir, misalnya kita sepakati kapan pengumpulan, misal hari ini jam 12 misal gitu ya. Mangga, atau hari ini Pak jangan jam 12, jam 12.30 lah, membela setengah jam, mangga gitu. Nanti kita bahas sama-sama jam berapa kira-kira dikumpulkan. Kenapa harus hari ini? Karena begini, kita mengejar si laporan ini yang bulan Juli ini jangan sampai keburu ditutup, Bapak Ibu ya, jangan sampai keburu ditutup. Misalnya katakan tanggal 10 ditutup. Kalau misalnya kita mengumpulkan lokusnya kemudian lama, penyuluh KB-nya kemudian menjadi tidak tahu bahwa lokus di desa binaannya menjadi lokus yang terpilih untuk meningkatkan klasifikasi, itu akan percuma gitu ya, akan ya akhirnya tidak akan mencapai menjadi mandiri seperti itu ya. Ya, Bu Reni ada tambahan atau Bu Maya? Bu Reni? Oke, baik. Terima kasih Teh Eka dan Pak Trisno ya dari Kabupaten Cianjur. Selanjutnya sudah siap di sini Bu dari Karawang, Bu Nuribah. Silakan Ibu dari Karawang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Yang pertama itu untuk pembinaan Poktan itu masuknya ke pertemuan atau ke KIE kelompok ya, Pak? Karena kan di substansi kegiatan yang di pertemuan itu kan ada pembinaan Poktan gitu. Tapi yang tadi dijelasin sama Bu Reni itu bisa ke
KIE kelompok juga gitu. Terus kemudian mau konfirmasi Pak, jadi ada PPKBD yang bertanya itu tentang edit tanggal di kegiatan PPKBD itu kalau misalnya sudah diisi semuanya gitu misalnya Pak 1 bulan dari awal bulan sampai akhir bulan, terus kemudian PPKBD ada yang salah tanggal misalnya, terus kemudian diedit tanggalnya gitu. Nah itu tanggalnya jadi berubah sama semua gitu loh Pak. Itu apa memang seperti itu atau memang saat pengisian itu PPKBD ada kesalahan? Itu aja Pak yang ditanyakan. Hatur nuhun. Baik, ini langsung saya jawab saja ya. Untuk pembinaan Poktan ini memang bisa sebenarnya boleh Bu ya, sedikit tricky saja ya. Dia bisa masuk ke KIK kelompok, bisa juga masuk sebagai pertemuan. Karena di pertemuan itu sebenarnya kan KIE juga ngumpul ya, KIE itu ngumpul, kemudian pertemuan juga ngumpul. Nah, hanya mungkin dari sisi angle yang berbeda, nanti kameranya diarahkannya, kalau misalnya harus ada foto, tapi kalau di laporan kan sebenarnya tidak ada foto ininya, tapi ada kegiatannya ada gitu. Nah, ini bisa, jadi tadi saya sampaikan, satu kegiatan itu bisa untuk beberapa laporan. Begitu ya, jadi jangan sampai menyulitkan lah ya, jangan sampai menyulitkan teman-teman pos KB. Kita saklek begini-begini, tapi kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apalagi ibu-ibu pos KB ini sebagai relawan biasanya sudah sepuh, sudah sangat senior, mungkin lebih dari usia masa kerja kita juga gitu ya. Jadi bangga nanti kayak kelompoknya di Poktan, pertemuannya juga di Poktan nggak apa-apa. Tapi biasanya pertemuan di luar Poktan mereka suka ngumpul sebenarnya Bu, ya Bu Nur, di mereka itu suka ngumpul entah di posyandu, entah pada saat Jumsi, di luar kegiatan kita pun mereka biasanya ngumpul antara pos KB dengan sub pos KB itu ngumpul. Nah itu dilaporkan sebagai laporan pertemuan. Tapi kalau misalnya tidak ada laporan pertemuan, adanya di pembinaan Poktan ya itu menjadi dua laporan, laporan kayak kelompoknya iya, laporan pertemuannya iya. Itu mudah-mudahan menjawab. Nah, untuk yang edit tanggal dari Kang Kiki atau Bu Maya mungkin bisa menjawab. Ini ketika edit tanggal semuanya jadi berubah, cina gitu. Mangga Baik siapa Pak, Kang Kiki ya? barusan sih kalau dicoba sih enggak Pak. Jadi yang diedit yang diedit tanggalnya hanya yang jenis kegiatan itu Pak. Jadi yang lain-lain mah barusan masih tidak Pak. Tapi kalau Hmm. misalnya ada kebetulan mungkin ada seperti itu paling nanti dilaporkan saja Pak. Tapi barusan saya coba satu jenis kegiatan di tanggal digantilah tanggalnya. Itu hanya kegiatan itu saja yang berubahnya. Kalau yang jenis kegiatan yang lain atau substansi yang lain mah itu tidak berubah gitu Pak. Jadi tidak otomatis ketika satu tanggal diubah semuanya menjadi sama ya, tidak otomatis Enggak, seperti tidak, itu ya. tidak Pak, Oh, tidak otomatis. oke. Ya, Bu dari Karawang sudah cukup atau ada lagi? Cukup Pak, hatur nuhun. Oke, hatur nuhun dari Karawang. Selanjutnya dari Balai KB Malangbong. Tadi saya lihat juga Bu Tina dari Garut sudah angkat tangan tapi turun lagi. Silakan Balai KB Malangbong terlebih dahulu. Ya nanti setelah Malangbong Pak. Kami bertanya. Baik, jangan dulu turun dong Bu Tina. Enggak, lebih susah. Oh, cangkel. Mangga dari Balai KB Karawang. Dari Malangbong, salah. Malangbong. Dinas dulu boleh. Apa-apa dari dinas dulu Pak. Oh, dari Masa, dinas dulu, mangga. terima Mana kasih Bu Tina? Bu Tina boleh lepas karena layar, mual. Coba ya. kita masukkan Bu Tina ke layar. Silahkan. Terima kasih Pak Samsul sama Bu Reni ini. Alhamdulillah ada pencerahan. Kebetulan kita nanti siang itu sama dari bidang Dalduk dan juga bidang KS akan menyelenggarakan Zoom dengan lini lapangan. Alhamdulillah Pak, Bu, ada pencerahan. Kita juga kan mau membahas salah satunya ini terkait klasifikasi. Nah, untuk yang barusan disampaikan, kebetulan Kabupaten Garut itu kan ada 83. Nah, kita ini alhamdulillah barusan udah bikin target dilebihin seperti kata Pak Samsul, biar untuk antisipasi Bu Ren, nanti kalau ada apa-apa membackup yang tidak tercover. Nah, pertanyaan kita itu apakah posisinya untuk masing-masing tiap kecamatan itu salah satu contoh misalkan Garut Kota 11 11 kita breakdown misalkan untuk kecamatan Garut Kota 3. Apakah itu harus orang yang samakah atau orang yang berbeda 6 bulan berturut-turut Pak Bu? Atau misalkan bisa orang yang berbeda untuk klasifikasinya. Terus untuk yang sudah berkembang, kan kemarin kita udah berkembang semua. Ternyata pada bulan Juli ini ada yang juga balik lagi ke dasar. Apakah memang semua harus
berkembang lagi atau boleh yang dasar, terlepas dari target yang mandiri yang sebanyak dari Kabupaten Garut 83. Itu Pak Bu untuk sementara ini. Iya, itu saja Bu Tina. Hmm. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Tina. Terima kasih juga ya teman-teman Garut ini selalu solid, kompak, dan mengikuti pola yang, dan ini sebenarnya kita ikuti juga ya polanya, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kabupaten kota yang lain. Artinya ada apa ya, ada komunikasi yang baik antar bidang, kemudian disampaikan juga ke teman-teman penyuluh KB yang lain. Nah, ini sebelum ditanggapi, mungkin Bu Reni dari Balai KB Malangbong tadi menyambung yang Bu Tina, mungkin pertanyaan apa yang akan disampaikan, silahkan. Malangbong, Balai KB Malangbong. Oke, mic-nya sih sudah dibuka di sini tapi terlempar jangan-jangan. Enggak ya. Baik, kita tanggapi dulu, mangga Bu Reni. Tadi apakah harus orang yang sama atau lokusnya yang sama atau bagaimana? Silahkan Bu Reni. Ya, siap. Hatur nuhun Bu Tina. Ya Bu, kalau dalam 6 bulan itu yang harus melaporkan, berarti PPKBD yang sama Bu. Dalam 1K0 yang sama gitu ya. Karena nanti kalau ganti lagi, berarti tidak akan bisa terpenuhi minimal laporan R1 6 bulan. Di sini bisa ya Bu ya, bisa diterima ya, termasuk juga untuk Bapak Ibu yang lain. Jadi ini juga pertanyaannya bagus saya kira Pak Samsul, supaya tidak salah persepsi ya. Nanti saya 6 bulan nih, tapi ternyata PPKBD-nya ganti-ganti gitu loh, IMP-nya ganti-ganti, ya tidak akan tercapai juga gitu. Jadi memang diikatnya adalah orang atau IMP yang sama. Kemudian apakah semua harus berkembang atau boleh ke dasar? Ya kalau menurut saya sih kan sudah pernah menjadi berkembang ya Bu ya, ya kan? Sudah pernah menjadi berkembang. Tapi kemudian mungkin karena dia tidak melaporkan atau laporannya kurang lengkap, kemudian dia turun menjadi dasar ya. Boleh-boleh saja sih sebenarnya. Boleh tuh dalam arti tahun ini kita belum menargetkan yang berkembang itu harus berapa gitu. Tapi kalau dia sudah pernah menjadi berkembang, berarti kan memang sudah memiliki ya kapasitas, kemudian kelengkapan dan persyaratannya itu memang sudah layak jadi berkembang. Jadi kenapa harus turun lagi ke dasar ya? Ketika dia turun, ya tinggal dinaikkan lagi. Mungkin ada sesuatu yang memang kurang lengkap di pelaporan saja, saya kira kalau seperti itu. Jadi dinaikkan aja kalau yang dia memang sudah berkembang. Jangan jadi dasar lagi kan sayang juga ya. Walaupun memang kita secara umum tidak ada target untuk yang berkembang di tahun ini. Begitu Ibu, Iya, hatur nuhun. Bu, ya sedikit menambahkan mungkin Bu Tina ya. Jadi yang tadi misalnya yang dari berkembang turun ke dasar mau di tingkat dipilih menjadi lokus yang mandiri, ini yang ini juga dibolehkan ya. Artinya kelengkapan tadi yang disampaikan Bu Reni, kemudian SK segala macam ini sudah ada, tinggal di laporan. Nah, kenapa mereka turun kemarin? Mungkin laporannya tidak lengkap gitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan yang lokus ini harus dikumpulkan ke kami juga ya, lokus-lokus desanya atau nama-nama pos KB-nya, desa dan pos KB-nya, supaya kita tahu, jadi kita bisa pantau kalau misal nih Garut, misalnya Garut tiba-tiba di bulan apa ya, di bulan September mengalami penurunan. Nah, bisa kita cek di salah satu lokus itu, oh ternyata ada yang laporannya kurang lengkap, misalnya begitu. Ya, jadi kita punya datanya dan teman-teman PKB juga harus konsisten ya, harus punya komitmen, ini harus konsisten karena ini juga akan menjadi apa ya, capaian dari perjanjian kinerja yang minggu lalu kita bahas begitu Bu Tina. Nah, selanjutnya ini masih dari Garut, ada Bu Yuke dari Singajaya, mangga mungkin bisa menyampaikan ya. Silakan Bu Yuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ibu, mau bertanya Pak terkait teknis pengisian untuk apa PPKB, kegiatan PPKBD. Kan di awal itu ada arahan kalau misalkan dulu dari dasar ke berkembang ya Pak. Kalau dari dasar ke berkembang itu kan arahannya dulu bisa di apa kombinasi satu kegiatan itu bisa dikombinasi dari bidang K, KS terus Dalduk kemudian bidang KB. Nah, apakah itu
Sedangkan yang dicontohkan Pak Kiki tadi itu kan satu kegiatan, satu substansi seperti itu. Apakah bisa Pak untuk apa kan kalau misalkan di sini kan kendalanya itu pos KB-nya itu ya seueur anu sepuh gitu Paknya janten panginten beberapa desa PKB-nya pun hanya misalkan 4 orang itu yang 1 orang PNS non IT gitu Pak karena memang sudah sepuh juga janten 9 desa itu kami oleh 3 orang petugas gitu 3 orang. Eh, jadi untuk apa mempersingkat waktu juga pekerjaan, apakah memang boleh dikombinasikan dalam satu kegiatan 3 substansi atau memang harus satu kegiatan satu substansi? Seperti itu pengen Pak harus saya. Baik, Bu Yoke. Ya, hatur nuhun Bu Yoke untuk pertanyaannya. Mungkin Bu Reni dan Kang Kiki, Bu Reni bisa menanggapi dan Kang Kiki, mangga Bu Reni terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuke. Sebenarnya bisa-bisa saja ya Bu ya, apalagi kalau memang sudah dilakukan secara realnya seperti itu, secara mekanisme sih tidak masalah. Jadi sekali pertemuan begitu mungkin ya, atau sekali kegiatan langsung membahas ataupun langsung terkait dengan kegiatan yang KS, Dalduk, dan KB gitu. Sepanjang itu memang ya masih memungkinkan gitu ya. Tapi kalau secara teknisnya bisa ya, Mas Kiki ya? Untuk pengisian Bu bisa Mm-mm. substansinya asal jangan boleh share screen Bu ya. Contoh Boleh, boleh ya. boleh. Ya. Baik, sebenarnya untuk udah ya untuk contoh yang ini ya. Ya, Sebenarnya ya untuk sudah aplikasi muncul. memungkinkan, cuman tapi dicek kembali jangan sampai misalnya contoh pelayanan penggerakan karena pengen mandiri, pengen cepat entry ini semua diisi substansinya, Ya. diisi semua. Mm-mm. Nah, paling itu. Tapi kalau misalnya real di lapangan misalnya kegiatan Poktan mungkin di kampung kami berbarengan dengan Poktan dengan KS-nya itu bisa memungkinkan, tapi jangan sampai dipilih satu pelayanan Diklik penggerakan dipilih semua ya. semuanya. Jadi cukup misalkan ini sebenarnya cukup 4 tanggal ini udah tapi dilihat lagi misalnya kayak Mm-mm. pencatatan pelaporan kalau ada memungkinkan semuanya ya boleh tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya intinya kembali lagi ke di lapangan lagi Mm-mm. kegiatannya gitu Bu. Ya. Sebenarnya yang Ya, tadi pelayanan penggerakan itu kan memang ketika kita lihat pilihannya banyak ya, Mas Kiki ya. Itu kan tidak harus diklik semua ya. Bisa misalnya diklik salah satu saja yang mewakili unsur KS gitu kan. Klik atau pilih salah satu yang mewakili unsur Dalduk, kemudian ada yang mewakili unsur KB begitu ya. Jadi tidak harus keseluruhan yang banyak itu, tapi minimal 3 gitu bisa ya Mas Kiki ya. 3 Bu. tetapi asal mewakili dari unsur KS, Dalduk, dan KB gitu. Iya, untuk yang Ya, mandiri minimal tiga-tiganya. Mungkin kalau yang ya. tadi yang berkembang kan harus dikombinasikan ya, Daduk atau KS atau misal KS dengan kependudukan kalau untuk berkembang. Kalau mandiri itu tiga-tiganya harus harus ada di kegiatannya. Ya. Baik, seperti itu Bu Yuke. Ya, terima kasih Bu Pak. Ya, Ibu. Oke. Baik, terima kasih dari Garut. Ada Bu Tina dan juga Bu Yuke. Terima kasih ya. Selanjutnya ini dari Bekasi, Kak Priska sudah siap dengan pertanyaan mungkin. Silahkan Kak Priska mau masuk ke dalam layar atau tidak? Kita coba masukkan. Set. Oke, masuk ternyata. Silakan Kak Priska. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul. Cilin. Ya, Eh, kecilin. ini apa namanya, Kang Kiki, boleh dicek tidak punya Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Barat, yang selama ini pelaporan yang untuk berkembang kita bikin memang apa itu 6 pelaporan yang dari tapi hanya untuk penggerakan dan pelayanan itu kita bikin 3 item. Jadi kita pisah memang untuk KB-nya dan duknya sama KS-nya gitu. Nah, ini coba dicek. Maksud saya kalau untuk mandiri itu apalagi yang poin yang mana lagi yang harus saya tambahkan seperti itu. Kecamatan Bekasi Barat boleh salah satu Coba Kang Kiki boleh di lahannya. sekalian di share screen saja kalau kalau memungkinkan ya. Supaya bisa kita sama-sama lihat. Oh, ternyata kenapa belum menjadi mandiri?
mentoknya di sini gitu ya, Kak Priska ya gitu ya. Iya. Coba Di kita lihat ya kelurahan mana, Kelurahan Bu? Bintara dulu, Bintara. Sore Kelurahan Bintara boleh. Karena memang semua sudah berkembang, hanya saja untuk mandirinya di manakah kurangnya gitu agar bisa saya Nah, naikkan. nih di sini kita lihat nih. Ini yang dari sisi laporan. Nah, Ya. pertemuan ada KIE, ada 3, pelayanan penggerakan, pencatatan pelaporan data, layanan KB, pencatatan kegiatan di kampung KB, pencatatan rekap data keluarga. Nah, ini berarti di pencatatan pelaporan kayaknya ya. Baru 3 substansi. Oh iya baru 3. Iya itunya Hmm. nggak ada apa itu apa namanya PK-nya ya pendataan keluarganya. Hmm. Iya. Rekap data keluarga, pencatatan itu data dalap gitu. Harus ada. Jadi si 5 substansi ini harus Harus ada, masuk Kak semua. Friska. Nah, ini kan Oh. sebenarnya kalau misalnya kita bisa evaluasi mandiri, bisa dilihat di sini ya, seperti itu bisa dilihat di sini. Misalnya nih, yang pelayanan penggerakan, mengantar calon, konseling ini mungkin akan mencukupi gitu ya. Tapi dari sisi pencatatan pelaporan, nah ini yang mungkin yang harus kita ya ada 3, belum 5. Padahal pencatatan pelaporan yang diminta itu adalah 5 substansi. Dan ini kita baru lihat yang bulan apa, Kang Kiki? Bulan Juli ya? Bulan Juli Bulan ya. Juli, Pak, Nah, baru bulan bulan Juli. Juli. Nah, yang bulan Juni bisa jadi sama gitu. Sama semua Pak, emang sama semua seperti itu. Oh, oke. Dari Januari semua sama. Memang dia yang tingkat pencatatan pelaporan itu belum 5, hanya yang 3 itu saja, 3 substansi saja. Nah, itu ini terima kasih Kak Priska untuk apa ya, sebagai contoh lah ya, contoh bahwa oh ternyata kenapa ini belum mandiri seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya dari Januari sampai bulan Juni itu ya 3 pencatatan pelaporannya atau secara substansinya itu belum terpenuhi seluruh unsur yang dimintakan untuk menjadi mandiri. Ya semuanya itu akan tetap berkembang terus-terusan. Dan kenapa di bulan Juli ini kita mulai lakukan supaya nanti terkejar dan misalnya ya. Misal katakan yang tadi Bintara Jaya itu menjadi lokus untuk dikembangkan menjadi klasifikasi IMP mandiri, maka setiap bulan itu harus ya Kak Priska dan kawan-kawan, setiap bulan itu harus konsisten terus gitu laporannya teh. Ya, kalau misalnya ada 1 bulan yang terlewat, tadi seperti Teh Eka yang di Cianjur, bulan Februari terlewat ya otomatis dia akan turun lagi, begitu. Ya, Bu Reni Berarti ada kalau tambahan? gini sebentar ya Bang Kiki, berarti untuk diregistrasinya apakah wajib harus saya tambahkan anggotanya baru bisa juga untuk mandiri? Kalau Untuk barusan sementara ini dicek yang K0-nya udah lengkap, Bu. Ada lengkap Ya, ya? sama ketua, di sekretaris benar, K0-nya sama juga. seksi, terus yang sumber dana juga ada Dananya swadaya sudah barusan ya. udah. Kalau Oke, misalnya di berarti R1 udah lengkap, paling nanti dicek lagi di K0-nya apa ada yang kurang belum yang sumber dana sama kepengurusannya. Gitu. oke siap. Terima kasih Kang Kiki, Pak Samsul. Bu Reni silahkan Ya, tambahan. tadi itu mau menyampaikan itu, coba dicek juga di K0-nya, siapa tahu juga dari situ ya, misalnya swadayanya belum ada gitu. Siap, oke. Oke, baik Kak Priska. Oke, berarti sudah bisa ya Bekasi akan melejit nih kayaknya. Siap. Oke, terima kasih. Saya bikin nanti langsung 30 mandirinya. Oke, kita lihat nih ya, kita lihat nanti di akhir tahun. Mudah-mudahan Bekasi bisa mencapai lebih dari 100% menjadi mandiri. Selanjutnya, terima kasih Kak Priska. Selanjutnya dari Kota Tasikmalaya. Ada siapa? Kita masukkan ke dalam layar 1, 2, 3. Silahkan. Ya, Bu Linda, mangga. Baik, Ini kurang Mbak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menegaskan juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Reni terkait dengan laporan itu untuk satu kegiatan bisa dilaporkan ke 2 sub ya. Kalau nggak salah seperti itu. Apakah kalau tanggalnya bersamaan, misalnya kita penggerakan pelayanan. Di situ kita ada KIE-nya, terus ada mengantarkan. Kalau tanggalnya sama, kita apakah bisa dimasukkan ke dua laporan atau tidak? Jadi satu tanggal pada tanggal yang sama ada KIE, ada kegiatan lain misalnya penggerakannya. Ya. Oke. Ya, Jadi silakan Bu apakah Reni. bisa dalam satu tanggal membuat 2 atau lebih R1 gitu ya Bu ya? Begitu kan ya maksudnya ya? Ya. Sepertinya bisa ya Mas Kiki ya. Sepengetahuan saya sih bisa, tidak masalah. Tapi barangkali secara teknisnya di aplikasi gimana tuh? Bisa Bu, hanya pas pengisian substansinya harus satu-satu. Misalnya kita input dulu yang KIE-nya dulu, udah beres KIE, baru pelayanan itu tanggalnya tidak dikunci, jadi bisa digunakan. Kecuali dalam satu pemilihan
satu tanggal itu harus satu jenis kegiatan. Tapi setelah itu bisa pilih lagi tanggal yang sama kalau misalnya di Tanggal yang pelayanan sama. penggerakannya juga ada kegiatan yang sama di tanggal itu. Ya. Berarti antrinya 2 kali lah kurang lebih seperti itu ya Kang Kiki ya. Di tanggal yang sama tapi 2 kali antri. Ya, Bu Linda ada lagi? Terus sudah cukup? Cukup. Sudah cukup. Hatur nuhun, Masuk Bu Linda. laporan juga kan bisa jadi satu gitu ya. Tanggal yang Iya sama. bisa. Oke. Baik, masih ada dari Kabupaten Sumedang, Pak Ase Darsono. Silakan Pak Ase, kita masukkan ke dalam layar. Silakan Pak Ase. Aduh, Pak Ase pakai animasi nih. Silakan Pak Ase. Ya, makasih. Ntar ganti dulu itunya tuh. Oke, animasi dan di pantai. Ternyata Ya. di pantainya tetap. Di Eh, Sumedang ada pantai. baik Pantai Jati Silakan Gede. Pak Ase ya. Terima kasih atas waktunya. Gini, yang pertama itu ke Bu Reni ya tadi tentang K0 IMP itu kan untuk kelengkapan di seksi itu kan kalau saya buka aplikasi itu seksinya cuma bisa satu gitu. Setelah itu gak muncul lagi kalau misalnya tadi ada sesi penggerakan, ada sesi pelayanan dan data dan lainnya gitu. Apakah memang seperti itu di aplikasinya atau ada di aplikasi saya saja yang seperti itunya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan di pos KB saya itu ganti orangnya gitu karena meninggal. Nah, eh, saya dulu pernah saya hapus terus di-update sama yang sekarang, kepengurusan sekarang gitu. Tapi itu muncul lagi gitu. Apa memang harus dari operator dinas yang menghapusnya, nggak nggak bisa di operator kecamatan gitu. Nah, itu yang terus yang lainnya, Pak Kiki, tadi kan sudah banyak yang menanya gitu, bertanya tentang satu kegiatan, satu tanggal beberapa kegiatan gitu. Seperti kayak individu, kayak kelompok dan kayak massa boleh ya di satu tanggalkan gitu. Itu yang terus kalau saya itu pengalaman kami kemarin-kemarin semua yang kecamatan Jatinunggal ini di kecamatan saya semuanya sudah berkembang dari dasar gitu semua berubah ke berkembang. Nah, tapi beberapa bulan kemudian rubah ada yang ke dasar. Setelah dicek itu tadi yang kan kami patokannya ke empat kegiatan itu ya dari mulai pertemuan KYE, pelayanan pergerakan, terus apa satu lagi pelaporannya. Nah, saya dicoba gitu, dirubah gitu yang dasar itu ke di satu tanggal kan gitu. Jadi cuma 4 gitu, yang itu 4 doang gitu. Pelayanan pergerakan satu tanggal, walaupun kegiatannya banyak, terus lebih dari 3 gitu. Terus pelaporan di satu tanggalkan, KY juga di satu tanggalkan. Nah itu berubah lagi ke berkembang gitu. Apakah saya nggak salah langkah-langkah yang saya lakukan di bawah seperti ini gitu? Kalau misalnya kan penasaran pingin dibuka gitu yang Jatinunggal gitu salah satunya gitu kebetulan desa saya yang desa Banyarsari dikasih berkembang dan ingin dijadikan klasifikasi mandiri gitu itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ase. Bu Reni mungkin Mangga bisa menanggapi dan Kang Kiki nanti boleh share screen ya yang tadi Jatinunggal Ya. kelurahan mana tadi. Mangga silakan Bu Reni. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak AC. Ini memang pertanyaannya lebih ke arah teknis ya sebenarnya. Dan sebenarnya saya juga tadi memang mengecek juga di aplikasi ya Pak ya. Ini mungkin nanti Mas Kiki juga bisa menjelaskan terkait yang di K0. Kita kan minta memang ada beberapa bidang ya, ada 3 bidang gitu kalau tidak salah atau 3 seksi. Tapi memang ketika dicoba di aplikasi, ketika satu seksi udah dipilih ya, atau kita mengisikan satu orang sebagai seksi gitu, kemudian tidak muncul lagi gitu. Ini mungkin Mas Kiki dulu bisa menyampaikan seperti apa sebenarnya ya, secara teknis apa memang seperti itu. Tapi mungkin nanti kita juga akan men-TL ya Pak Samsul ya, mencari keterangan yang lebih terang gitu ya. Kenapa disyaratkan ada 3 bidang, tetapi secara di aplikasi ini ternyata hanya bisa mengisi satu seksi saja. Apakah berarti ketiga bidang itu untuk sementara sudah cukup hanya dengan satu seksi saja atau seperti apa gitu?
Dilanjut dulu sama Mas Kiki ya. Oh, Boleh di-share screen juga ya, gitu. ya. Baik Bu, terkait yang tadi ya, mungkin Mm-mm. kalau yang mungkin ada yang bidang-bidang mungkin terkait yang PRK yang terbaru mungkin ya terkait yang IMP perubahan. Mungkin kalau di SIGA masih yang klasifikasi atau misalnya masih strukturnya tuh yang lama. Jadi Ya. hanya ketua, sekretaris dan bendahara dan seksi. Nah, sebenarnya di aplikasi untuk yang kalau misalnya lebih dari 4 ya mungkin kepengurusannya misalnya lebih dari 4 sebenarnya secara aplikasi yang K0-nya itu akan tertutup kalau misalnya sudah terisi. Jadi nanti sebenarnya Bapak tetap bisa menambahkan anggotanya misalnya lebih dari 4, tetapi yang ininya tidak perlu diisi Pak, yang jabatannya. Tapi dia tetap akan tersimpan. Hanya saja nanti pas disimpan di jabatan yang ininya akan kosong. Misalnya contoh ya. eh, hmm, hmm, ya. Tetap tersimpan hanya saja jabatannya di ininya kosong, nggak ada seksi, nggak ada bendahara. Memang secara teknis di ini deh yang sudah dipilih jabatan itu akan hilang. Jadi kalau misalnya di K0-nya PPKB-nya lebih dari 4 orang itu tetap bisa terinput di SIGA, hanya saja jabatannya tidak perlu diisi gitu Bu. Ya. Jadi tetap bisa dimasukkan ya, Mas Kiki, Ya, hanya memang bisa tidak ya, muncul tidak gitu Bu. di sistem di Ya, aplikasi tidak muncul gitu. betul. Lanjut yang tadi ya Pak, yang R1 ya. Yang R1 ya, kalau manusia yang ya kalau barusan yang tabel 5 yang untuk yang Kecamatan Jatinunggal semuanya udah berkembang ya. Tadi mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang balik lagi ke dasar. Mungkin sebenarnya bisa juga Pak dari isiannya bisa juga ada salah satu mungkin yang pelayanan penggerakan kan dia teh minimal KB dan KS atau apa KS dengan Daduk mungkin ada terkait apa KB-nya atau hanya KB saja gitu, tidak ada kombinasinya. Mungkin terkait yang itu mungkin salah satunya karena sekarang udah berkembang. Jadi mungkin agak susah misalnya mengecek desa mana itu kenapa ya ke dasarnya. Kalau dari itu paling biasa dari jenis kegiatan. Nah, untuk terkait tanggal tadi ya udah terkait tanggal. Ya, kalau untuk terkait tanggal sebenarnya kan tadi udah bisa ya Pak. Untuk yang tanggal kalau misalnya yang tadi yang terkait tanggal gimana Pak? Yang harus satu ini bukan? Desa Banyarsari, Pak, yang Desa Banyarsari. Benar. Yang bulan Juli ya, laporan Ya, Juli. Ya, gimana Pak? itu kan saya di satu tanggal kan, boleh gitu ya KIE satu tanggal gitu. Terdiri dari individu, kelompok dan massa gitu. Nah, Ya, terus ini kan berkembang yang kalau misalnya ini jadi kemandiri, dilihat dari itu mana mana yang masih kurang gitu. sebenarnya kan kalau yang ini bulan Juli ya, coba Ya. yang Juni Pak. Nah, yang ini ya, yang bulan Juni. Sebenarnya kan kalau untuk KIE ini udah lengkap Pak yang 3. Mungkin terkait tanggal sebenarnya disesuaikan dengan di lapangan. Kalau misalnya PPKBD atau IMP itu ya benar misalnya di tanggal 9 dia KIE individu, terus ada kegiatan juga KIE kelompok dan KIE massa sebenarnya bisa secara aplikasi itu bisa, tapi dicek kembali apa emang tanggal 9 atau bukan. Misalnya dalam satu tanggal. Nah, yang kedua terkait pelayanan untuk pertemuan di sini udah ada kan kalau untuk pertemuan satu minimal satu. Nah untuk pencatatan pelaporan Itu satu kayaknya masih kurang tuh, baru dua 3. tiga ya baru 3. Hmm. Jadi masih ada 2 lagi Pak, 2 substansi kegiatan yang harus di input. Yang pertama biasanya PPKBD, yang PPKBD yang pendataan keluarga. Yang satu lagi terkait pencatatan rekap data keluarga yang belum masuk di sini. Nah terkait untuk pelayanan penggerakan sektor KB, pasca konseling, kayaknya terkait yang kependudukannya ya Bu, kalau yang belum ada. Iya, Kalau kependudukan yang belum dilihat ini, ada. kalau dilihat ini kan sebenarnya kan untuk mandiri cukup substansinya KS1 minimalnya gitu. Kalau misalnya lebih banyak lebih bagus ya lebih banyak misalnya ada apa kegiatannya. Ini yang belum tinggal
Coba terkait kependudukannya di sini mungkin bahan materi ya yang belum adanya gitu Pak. Di sini terkait itu apa kekurangannya yang dari berkembang ke mandirinya. Ya, siap-siap, Pak. Ya. Ngerti, saya ngerti. Tadi satu lagi Mas Kiki barangkali bisa sekalian dibuka yang ganti orang karena meninggal ya Pak ya. Sudah dihapus. Dihapus tuh maksudnya dihapus di K0-nya gitu. K0-nya dinonaktifkan gitu. Jadi saya hapus Atau langsung diedit gitu, orangnya. hapus tong sampahnya gitu. Hapus data K0-nya. Satu Di K0. Di kanalnya gitu. K0-nya. Tapi masih Oh, muncul lagi gitu. Tadi pagi saya hapus lagi gitu tadi pagi. Ya tahu muncul lagi atau enggak gitu. Pas yang dihapusnya itu nama orangnya atau seluruh kanalnya? Nama orangnya yang Oh, nama orangnya. Oh berarti edit di K0 Ya maksudnya. edit, jadi edit Oh, kanalnya diedit, tong sampahnya di delete gitu. Nama orang tersebut gitu. ya coba aja kita pengeditannya cek tidak ya. diedit itu ya. Hmm. Yang Banjarsari bukan Pak? Tase yang desa mana? Maaf, yang Desa Pawenang, Pak. Wewenang. Nah, Jadi dua itu ya kan jadi double itu kan. Tadi saya hmm, hapus muncul lagi itu. muncul lagi. Ini Oh, ya yang dihapus yang ke itu eh, Yayah, ya ya eh, coba ketua itu yang meninggal. Nah, ya ya dihapus. Terus ada lagi ya. Pak Terus Omar Romlah kan dulu sekretaris, sekarang jadi ketua Taris. gitu. Heeh. Seperti itu gitu. Coba yang Dewi ini dihapus Pak yang ini yang bawah. Enggak itu, enggak. Soalnya ada Malah dua. mah kurang itu kalau Oh, menurut soalnya PRK ada itu. mm, ada dua sama atas Bu Dede Oh Winai, iya iya yang iya, satu berarti sekretaris, yang yang satu yang di bawah dihapus ya. push ya. Kita coba dulu disimpan ulang ya Pak. Eh, Siapa ini? Masih sama atau nggak coba satu-satu dulu ya Pak. Ya Pak, ketuanya harusnya Omar Romlah Bu Yayah ya Pak. ya harusnya yang meninggalnya teh Bu Yayah ya, Bu Yayah Pase. ya. Ya ya. Nah, Ya. berarti coba di delete Bu Yayah, di Bu Omah Rom. Bu Omah Romlah menjadi ketua gitu. Ini telah digunakan. Ya, Ya kan tadi harus udah satu Pak. masuk ke yang Bu di Omar. bawahnya. Kita coba ya Pak. Atau enggak coba buat dulu ya.
Hmm. Tadi udah dihapus muncul lagi ya Mas Kiki ya? Iya, muncul lagi Pak. Nanti kita laporkan dulu ya Pak. Mungkin Ya, ya ya kasih seperti itu Pak. Ya dilaporkan. mungkin jadi PR aja lah. Jadi yang Ya, udah dihapus bisa muncul lagi gitu. muncul lagi gitu. Apakah memang memang harus dari yang lebih atas bukan di kecamatan menghapusnya gitu. Pertanyaan saya gitu. Kalau tadi, kalau yang tadi yang tidak ada seksinya mah Pak, jabatan langsung terhapus. Ya, Cuma ini yang dua ya, ya, tetap karena kalau misalnya edit, kalau NIK-nya sama dia tuh tidak bisa disimpan gitu. Paling ya, nanti saya coba lagi ya kalau ya, misalnya ya. Bisa. Yang kita tadi mah yang nambah lapor. itu bisa dimengerti Pak. Yang nambah Mm, bidang-bidang kalau seksi itu bisa dimengerti ya. kan. Itu ya yang barusan yang ini. Ya. Mas Kiki, berarti untuk bidang Ya, kan memang kalau di secara aturan itu harus ada 3 ya. ya. Ada bidang data, bidang KIE, bidang pelayanan. Jadi memang harus tiga-tiganya juga kan ya dimasukkan di K0 ya. Jangan hanya satu gitu ya. Hanya saja mungkin yang sekarang di di SIGA masih yang versi yang lamanya gitu untuk Mm-mm. klasifikasinya masih seksi-seksi. Ya. Oke, baik, Pak Ase. Sudah cukup Cukup. Terima dengan kasih. semilir angin pantai sepoi-sepoi Ya, kayaknya enak ya. nih. Angin menghiliwir. Iya, nggak hilir. Tapi di Sumedang mah lain pantai ya, Waduk Jati Gede. Baik, Bapak Ibu, sepertinya banyak sekali ya yang antusias untuk bertanya. Kita sekarang masuk ke pembentukan komitmen dari kita bersama. Kira-kira akan tanggal berapa ini ya Bapak Ibu, akan apa jam berapa, bukan tanggal berapa. Tanggalnya mah tanggal hari ini, yaitu tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 Agustus. Tapi di jam berapa Bapak Ibu siap ya kabupaten kota mengirimkan nama-nama lokus yang akan dijadikan IMP Mandiri. Kita silakan Bapak Ibu, ada yang sanggup jam 12? Ya, Oh, Pak. tidak. Kota Banjar siap nih jam 12. Sekarang mau Kabupaten Jum. lain? Ya, tidak bersuara sepertinya ini dan mematikan kamera sepertinya ini semuanya sedang bingung. Si Pak Samsul yang Pak ngajaran wae. Samsul, bingung banget. Silahkan. Halo, Siapa? Pak. Oh, Bu Ida, mangga Bu Ida. Cianjur jam 5 ya. Ih, sore-sore teh Ibu jam 5 mah abina geges uih. Jam 2 kumaha Soalnya pami ini jam kebutuhan 2? sama workshop juga nih, Pak. Jam Jam 2 5 ya. tong kubu idanya sadayana ini Sama. kan ke Patrisno Ini dengan ke Pak Trisno. Pak Trisno sanggemna jam 5 cenah, Pak. halo Abdi jam Pak yang 5. nyunkeun be tabu 5 na be teh. Oh, tabuh 5, tong tabuh 5 ting atuh. Eh Hanya jam berbagi 3 ini Pak, berbagi ini Pak, lagi berbagi. Lagi ngilu Pak. Di kita ada efisiensi pegawai, Pak. Jadi staf oh. berkurang, hapunten. Gitu ya, Pak Oke, Trisno. coba dari Garut dulu, dari Garut deh. Garut Butina sangem jam sabaraha? Kabupaten Garut, Pak, boleh besok pagi. Kan sekarang Lebih sore deh itu bisa, jangan lebih hari ini atuh guys. jam 1 sore. Ya, Butina jam berapa jumnya? lupa kan itu semua bidang paling beres kok. Sekalian ditanyain Pak. Gitu. Oke, dari sebentar. Ini ada yang jam 5, kemudian besok, tapi opsi besok tidak masuk ke pilihan ya. Bu Tina, punten. Dari Kota Bogor, sanggup hari ini? Punten Pak Samsul, Iya. melaporkan dulu. Yang pertama ya Pak Samsul ya, mohon izin karena kita baru ada pergantian ini apa ya pengurus, dan berarti kan masih SK masih dalam proses apa ya. Dan kedua, pergantian juga kepala dinas sama sekdisnya Pak di Kota Bogor. Pergantian semua. Kebetulan saya juga baru memegang kegiatan IMP Pak. Dulunya pertamanya Bu Yunita gitu Pak. Mohon arahannya ke Pak Samsul, tapi mudah-mudahan saya akan usahakan Pak untuk depannya. Oke, baik Kang Herdi. Mohon, ini memang Kota Bogor hari ini rencana datang ke kami, tapi memang masih di perjalanan. Bapak Ibu begini ya, Nun, Kang Herdi, Bu Ida, Bu Tina, terima kasih. Yang kabupaten kota lain, Pak Joko tadi siap ya jam 12.
Kenapa kami mintakan di hari ini Bapak Ibu harus langsung masuk datanya supaya kita bisa mengejar, ini alasannya dulu ya, saya sampaikan dulu alasannya, dasarnya, supaya kita bisa mengejar kualifikasi mandiri ini sampai dengan meningkat sampai dengan di bulan Desember. Karena ini kalau misalnya di Agustus ini tadi masih berkembang, ya masih berkembang, bahkan yang berkembang pun kalau sudah menjadi lokus itu harus diedit, ditambahkan laporannya. Nah kalau misalnya geser ke besok, otomatis editing akan bergeser juga. Sementara waktu kita hanya punya harinya itu sampai dengan tanggal 10, itu hari Minggu. Ini kan sudah hari Rabu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya besok teman-teman PKB akan mengerjakan di hari Jumat. Saya yakin satu hari tidak akan selesai. Yakin sekali satu hari tidak akan selesai, apalagi Jumat biasanya ada senam bersama heula lah, kemudian buat ram lah. Jadi engke dambal nate setelah Jumatan, geus moal beres nya. Nah, makanya saya coba mintakan ke Bapak Ibu di hari ini itu supaya minimal masuk dulu lokus-lokusnya ya. Kami akan memberikan waktu mungkin nggak jam 12 ting ya Pak Joko, walaupun Pak Joko sudah siap tapi nggak jam 12. Kita sepakati mungkin jam berapa ya Bu Reni, jam 4 atau jam 3? Jam 4 ya, Kang Kiki ya jam 4. Nanti supaya begini, Bapak Ibu memasukkan data ke kami, boleh dalam bentuk file Excel, ya, atau ya file Excel aja lah kalau misalnya lebih gampang mah ya, kabupaten, kemudian, atau kita buatkan format Excelnya nanti Bapak, atau kalau enggak nanti Bapak Ibu mengisi daftar aja, nama IMP dan nama desa kan. Ya, tapi Nah, jangan hanya memberi. Pak Samsul jadi, izin, ya, itunya harus pakai PKB-nya atau hanya desa saja? desa sajalah untuk memudahkan, karena begini, kita kan sudah punya datanya nih ya, sudah punya datanya, kecuali memang teman-teman apa bisa, karena begini, setiap desa itu pasti akan di apa ya, dipegang oleh penyuluh KB, tapi kalau bisa ini penyuluh KB-nya yang ASN supaya memenuhi target di perkinnya. Jadi untuk yang non ASN kita tidak terlalu dibebankan ke naik menjadi mandiri, minimal mah di dasar keberkembang lah ya, seperti itu. Nah, untuk yang mandiri ini sebisa mungkin ini yang PKB yang ASN, dan lebih spesifik lagi kalau ada itu yang untuk yang ahli media terlebih dahulu, begitu. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya nih database penyuluh KB memegang desa, di kami juga sudah ada. Yang data yang dimasukkan ke kami, yang lokus yang masuk ke kami itu cukup nama desa. Nanti kita akan sinkronkan di sini, di Kang Adi ada data-datanya. Itu sudah ada nama penyuluh KB-nya. Jadi Bapak Ibu silahkan masukkan dulu, bolehlah melalui WA pun Cianjur misalnya, tapi Cianjur banyak ya. Atau yang sedikit Banjar misalnya 4, Pak, desa A, desa B, desa C, desa D gitu. Nanti kita sinkronkan di sini, kita buatkan apa filenya supaya lebih memudahkan gitu. Cukup desa saja ya Bu Reni nanti, atau nama sama nama Izin IMP-nya. Pak Samsul. Ya, sama nama IMP-nya. Jangan hanya desa ya, Bapak Ibu. Karena bisa jadi dalam satu desa itu ada 2 IMP juga gitu. Jadi nanti kita tidak tahu IMP yang mana. Iya, berarti nama IMP, nama desa dan nama IMP-nya. Itu ya Bapak Ibu, dikumpulkan sampai dengan hari ini jam 16. Dan langsung Bapak Ibu juga mengumumkan, begitu mengumpulkan kami, mengumumkan juga ke teman-teman penyuluh KB untuk ditindaklanjuti mulai besok sampai dengan tanggal 10, itu mengupdate laporannya. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menindaklanjuti hari ini ya ke teman-teman yang dijadikan lokus untuk meningkatkan ke klasifikasi mandiri, langsung nanti apabila laporan yang bulan Juli ini masih belum lengkap, belum sesuai untuk klasifikasi mandiri, itu dilengkapi sampai dengan tanggal 10. Artinya diedit ya, dieditkan, dilengkapi sampai dengan tanggal 10. Nanti setelah tanggal 10 kalau misalnya kita lihat tidak meningkat, belum meningkat, itu tidak apa-apa. Artinya kita mulai start dari sini dan kita akan terlihatnya itu di bulan Desember. Kalau memang yang tadi yang masih 00 ya, misalnya yang Sumedang, Bekasi itu masih 0, yang Kabupaten Bekasi, Sumedang masih 000 atau Indramayu masih 000, itu belum meningkat tidak jadi masalah. Jangan khawatir, yang penting teman-teman penyuluh KB sudah tahu, sudah paham bahwa lokusnya adalah lokus IMP Mandiri. Setiap bulan teman-teman penyuluh KB wajib
ya wajibul wajib menginput sesuai dengan yang tadi atau yang ada di apa namanya eh presentasi atau materi yang kami bagikan tadi. Nah, di situ ada panduannya, silahkan setiap bulan itu yang dilihat itu yang dilaporkan ke dalam SIGA itu. Bu Reni ada tambahan? Cukup? Oke. Baik Bapak Ibu, kita sepakat ya, sepakat untuk sepakat kita kumpulkan hari ini sampai dengan jam 16. Hapunten sekali ya, ini perlu saya meminta bantuan dari Bapak Ibu, meminta kerjasama dari Bapak Ibu supaya target kita semua ya seluruh kabupaten kota bisa tercapai sampai dengan Desember. Jadi kita mulai di bulan Agustus ini untuk memperbaiki pelaporan bulan Juli. Nah, kesananya yang bulan Agustus itu silakan laporkan sesuai dengan yang tadi kita bahas. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Maya. Sebelum kita tutup, apakah ada tambahan? Ya, cukup. Ya, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kita tidak lagi membuka diskusi. Aduh, Bu Nining, hapunten, nanti ditanyakan melalui WA saja ya, karena keterbatasan waktu. Kita juga perlu memberikan keleluasaan kepada teman-teman di kabupaten kota untuk segera membuatkan lokus, karena kita dikejar jam. Ya. Terima kasih, Bapak Ibu, atas perhatiannya, atas waktunya. Hapunten, apabila dalam memandu kegiatan dan penyampaian materi tadi ada hal yang kurang berkenan. Terutama ini ya yang tadi majudes sekarang mah sudah bisa tersenyum dan tertawa. Terima kasih sekali lagi, kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itulah itu dengan korbannya.